Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stefi Lawati Taulin, NIM 23020 Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stefi Lawati Taulin, NIM 2302011010067. Saya dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah atau OJK terhadap kondisi asuransi yang gagal bayar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dapat diakses secara daring, pengertian asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara utuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Asuransi bukanlah kata yang asing dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan para pelaku bisnis sering sekali berhadapan dengan resiko yang tidak pasti dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Risiko tidak hanya ditemui oleh para pebisnis saja, namun setiap elemen masyarakat pun juga hidup berdampingan dengan risiko-risiko yang ada. Fenomena gagal bayar polis asuransi oleh perusahaan-perusahaan asuransi marak terjadi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan di Indonesia tentunya wajib berperan dalam situasi di mana lembaga jasa keuangan perbankan dan non-perbankan di Indonesia sedang berkonflik. Macam-macam asuransi, macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan jaminan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, dan biaya obat-obatan. Yang kedua, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan gabungan antara proteksi asuransi jiwa ditambah dengan instrumen pasar uang. Asuransi akan menjamin biaya pendidikan anak bila nantinya orang tua tidak dapat lagi mencari nafkah karena meninggal dunia atau cacat total. Yang ketiga, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang akan memberikan uang ganti rugi jika seseorang tidak bisa mencari nafkah lagi, yang disebabkan oleh kematian mendadak, cacat total, ataupun keadaan tidak produktif. Yang keempat, asuransi hari tua. Asuransi hari tua tidak hanya memberikan jaminan finansial untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga menjadi payung perlindungan saat kita memasuki masa pensiun. Perlindungan finansial ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari biaya hidup hingga perawatan kesehatan yang mungkin meningkat seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan bekerja dengan cara memberi manfaat finansial kepada pemegang polis atau ahli warisnya dalam situasi tertentu yang disebabkan oleh kecelakaan. Hal ini dapat mencakup biaya perawatan medis, manfaat cacat tetap, atau bahkan santunan kematian. Sikap masyarakat. Dengan terjadinya kasus asuransi gagal bayar seperti ini, kita membuat tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan. Masyarakat tidak menjadi skeptis dan ragu, bisa jadi menjadi skeptis dan ragu
untuk mengajukan klaim asuransi karena takut tidak akan mendapat kejelasan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini tentunya membuat masyarakat akan menuntut pihak berwenang serta pemerintah untuk melakukan transparansi dalam perusahaan asuransi tersebut. Masyarakat juga ingin mengetahui alasan atas kegagalan pembayaran asuransi dan menginginkan perlindungan terhadap kegagalan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus jeli dalam memilih perusahaan-perusahaan asuransi yang benar-benar legal dan bisa dipercaya, serta tidak ada kasus gagal bayar seperti saat ini yang sedang banyak terjadi. Sikap perusahaan asuransi. Yang pertama, perusahaan asuransi harus memiliki dan menerapkan strategi kebijakan atau prosedur manajemen risiko yang disusun secara tertulis. Nantinya, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi syariah wajib melakukan pengawasan aktif. Lalu, tiap-tiap perusahaan asuransi atau reasuransi juga perlu menyusun kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko serta eh, pengendalian internal menyeluruh. Sikap OJK dalam menangani masalah. Yang pertama, sikap yang perlu dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagai pengawas kegiatan bisnis asuransi, yaitu melakukan pengawasan baik secara langsung maupun pengawasan tidak langsung dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung ke perusahaan asuransi untuk melihat keadaan faktual di perusahaan asuransi, serta melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan perusahaan asuransi secara berkala dan pengaduan nasabah sebagai konsumen. Yang kedua, menerapkan risk-based supervision sesuai kondisi masing-masing perusahaan yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan perusahaan asuransi, baik melalui pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap pengelolaan dana nasabah yang sudah terkumpul. Yang keempat, meningkatkan tindakan preventif agar tidak terjadi lagi kasus gagal bayar polis asuransi, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang asuransi, serta diperlukannya aturan yang bersifat memaksa, agar OJK bersifat lebih tegas dalam menerapkan hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa memandang perusahaan tersebut statusnya BUMN atau bukan BUMN. Yang kelima, meminta komitmen pemegang saham atau manajemen perusahaan terkait untuk menyiapkan rencana penyihatan keuangan atau RPK. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak dan menonton video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.